Kalau all in jujur gua rasa cuman buat orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman panjang kali ya di market gitu. Jadi dia bener-bener udah ngerti risk-nya apa ketika dia beli saham itu berdasarkan tesis yang dia punya gitu. Jadi kalau misalkan masih pemula nih gitu kan, gue better ya 3-5 saham oke lah. Kadang-kadang ada emang kita bilang tesis investasinya bener tapi kok nggak jalan. Tapi pikir gue kalau misalkan tesisnya bener harusnya sama jalan dong. Yes. Kalau nggak jalan berarti tesisnya salah dong. Betul. Gitu. Setuju. Tapi ya gue tetap pilih tesis yang bener lah. Oke. Karena gue lebih percaya proses itu bisa bikin kita jadi cuan sustainable daripada kita hoki-hoki ya kan, kita nggak ngerti tesisnya tapi kita dapat cuan, yang ada kita malah ya tambah uang tapi jumlahnya juga nambah. Sit back, relax, let's talk, and welcome to Spot. Halo Sobat Spot, kembali lagi bersama saya Adrian, investment specialist dari Shalendra Capital. Biasanya di Spot kita bakal ngomongin seputar investasi, market, dan cara membangun wealth dengan mindset yang tepat. Hari ini kita bakal ngobrolin topik gimana caranya seseorang yang ingin masuk ke dunia equity research, investing, maupun karir di finance. Untuk membahas topik ini kita udah kedatangan tamu yang namanya udah familiar di investor muda tanah air dan juga komunitas pasar modal. Meskipun umurnya masih muda, dia udah aktif mengedukasi masyarakat melalui komunitasnya Revalue Academy dengan menjunjung tinggi sisi fundamental namun bisa dikemas dengan bahasa tongkrongan. Welcome to Spot, Faza Fardana. Thank you banyak. Halo Mas Adrian. Kita mulai nih ya. Iya. Untuk perbincangan hari ini boleh tolong perkenalan diri dulu. Oke, kenalin teman-teman, nama ini gua lu aja nggak apa-apa kali ya? Aman ya. Aman. Kenalin teman-teman, gua Faza Fardana. Gua sekarang lagi ngerintis Revalue Academy gitu kan. Itu semacam komunitas untuk retail investor di Indonesia bisa belajar saham. Ya kita punya mimpi bisa bikin 10.000 investor retail mencapai 1 juta USD pertamanya. Selain itu gue juga ada kesibukan sembari ngelola jadi penasihat investasi di jasa gue sendiri, Fardana Partnership gitu. Oke, nice to meet you bro. Nah sekarang sebelum kita mulai ke topik pembicaraannya, kita bakal mulai dulu dengan this or that questions. Oke. Cukup singkat, jadi gue bakal nembak 5 pertanyaan dengan 2 pilihan. Udah gitu tolong state alasannya kenapa untuk memilih jawabannya ya. Yang pertama, di market mana yang lebih sering bikin orang rugi? Fear atau greed? Greed sih, greed gitu. Kenapa? Karena menurut gue ya, kalau misalkan kita ini di market kan ada banyak jenis tesis gitu kan. Yes. Dan kita nggak semua investor itu menguasai tesis mereka sendiri gitu kan. Ada yang emang gaya mainnya forward action, ada yang gayanya komoditas gitu kan. Dan kadang-kadang ketika orang yang biasanya punya tesisnya earnings driven thesis gitu kan, terus ngelihat orang-orang yang punya saham backdoor cuannya gede gitu kan, FOMO gitu kan, greed ya kan, dan mereka belum sepenuhnya menguasai gimana sih cara main di saham-saham backdoor misalkan atau corporate action gitu kan, ya itu yang bisa memiliki resiko terbesar justru buat harm portfolionya gitu. Jadi gue rasa greed yang paling bikin orang banyak perungkat di market. Oke. Next questions, all in di satu saham atau diversifikasi ke banyak saham? Diversifikasi ke banyak saham. Ya kalau gue minimal 3-5 saham lah. Oke. Gitu. Kalau all in jujur gue rasa cuman buat orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman panjang kali ya di market gitu. Jadi dia bener-bener udah ngerti risk-nya apa ketika dia beli saham itu berdasarkan tesis yang dia punya gitu. Jadi kalau misalkan masih pemula nih gitu kan, gue better ya 3-5 saham oke lah. Oke. Gitu. Next question, kalau market lagi crash, langsung siap order buy atau nunggu market udah rebound baru buy? Nah itu tricky ya. Biasanya gue dua-duanya sih. Jadi gue punya porsi yang buat tabrak di awal gitu kan. Oke. Tapi sisanya gue nggak langsung semuanya gue masukin gitu kan. Sisanya gue tunggu dulu sampai gue ngelihat indikasi market rebound gitu kan. Atau narasi gini. Gue biasanya nunggu ketika narasinya jelek ya kan. Tapi market nggak turun lagi. Ya kan, narasinya jelek tapi market nggak turun lagi. Paham. Nah biasanya gue ngerasa ini udah bottom nih. Di situ baru gue hajar. Marketnya udah lebih resilient, Yes. baru Yes. coba masuk. Oke. Gitu. Lebih takut loss 10% atau ketinggalan cuan 100%?
lebih takut loss 10%. Oke. Karena kalau loss 10% beneran loss ya kan. Yes. Kalau ketinggalan cuan 100% tiap hari kan ada top gainer. Setiap hari saham ada aja yang naik. Kita nggak butuh semua saham tiap hari cuan gitu kan. Kita cuma butuh 1-2 saham doang buat kita bisa achieve return di atas rata-rata. Mantap. Oke. Pertanyaan terakhir, pilih mana tesis investasi benar tapi sahamnya nggak jalan, atau tesis investasi salah tapi tetap cuan? Ya itu yang gue pikirin ya. Kadang-kadang ada emang kita bilang tesis investasinya bener tapi kok nggak jalan. Tapi pikir gue kalau misalkan tesisnya bener harusnya sama jalan dong. Yes. Kalau nggak jalan berarti tesisnya salah dong. Betul. Gitu. Setuju. Tapi ya gue tetap pilih tesis yang bener lah. Oke. Karena gue lebih percaya proses itu bisa bikin kita jadi cuan sustainable daripada kita hoki-hoki ya kan. Kita nggak ngerti tesisnya tapi kita dapet cuan, yang ada kita malah ya tambah uang tapi jumlahnya juga nambah. Benar. Oke. Thank you buat jawabannya. Ya. Sekarang sebelum kita mulai masuk ke dalam topik, boleh nggak tolong diceritain dikit dulu tentang kisahnya Bro Faza, gimana ceritanya bisa masuk ke pasar modal sampai pada akhirnya bisa mengedukasi lewat komunitas Revalue Academy. Oke. Dulu biasa lah ya template-template kita pengen kaya gitu kan. Gue masih mungkin SMA kali ya. Oke. Ya kan. Mulainya udah rada early berarti. Belum sih. Belum. Cuman udah mulai pengen kayanya tuh pas SMA. Oh, oke. Ya kan mungkin udah melek kali ya, melek tentang keuangan tuh di SMA kan. Kita ngelihat teman kita yang kayak punya mobil lebih bagus atau ya lebih di respect lah sama society gitu kan. Jadi mungkin tuh mulai kepikiran kayak oh berarti kayaknya gue harus mengejar, gue pengen punya uang gitu kan. Ya mulai tuh gue kayak ikut kelas-kelas motivator Indonesia gitu, you name it lah yang kalian juga pasti tahu lah gitu zaman dulu gitu. Yang emang itu yang bisa diakses kan. Betul. Terus mereka semua tuh kayak selalu ya template-nya ya, mereka tuh kayak ceritanya tuh ada kasih contoh orang sukses gitu kan. Dan salah satu contohnya tuh Warren Buffett. Oke. Gitu. Pasti mereka sebut nama Buffett gitu kan. Yap. Siapa sih Buffett? Buffett makanan Buffett gitu kan. Investor gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah, ya kebetulan mereka kan pasti nih template ya, kalau nggak dia sebutnya Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett. Itu Betul. pasti tuh. Motivator tuh pasti menyebut 3 nama itu gitu kan. Nah, ya waktu itu kebetulan gue lihat yang waktu itu kan gue masih kuliah kan. Nah, apa yang bisa gue lakukan pada saat itu gitu kan, yang bisa langsung gue eksekusi besok gitu. Nah, yang paling bisa direplicate cara kayaknya tuh ya cara kayaknya Warren Buffett. Oke. Gitu. Jadi ya dari situlah gue mengenal saham gitu, karena cara kayaknya Warren Buffett dulu pakai investment vehicle saham gitu. Nah dari situlah pertama kali gue kenal saham, kenal cara menganalisis saham fundamental gitu kan, Buffett way gitu kan. Terus kebetulan Buffett kan waktu itu kenapa bisa cepet kaya, kayak waktu itu kan gue benar-benar nge-breakdown net worth-nya Buffett tuh by age berapa gitu. Di umur 32 dia tuh udah punya sekitar 130 miliar rupiah inflation adjusted gitu kan. Terus kayak oh kok bisa ya, kalau kita modal 10 juta kayaknya gak bakal bisa deh. Bener. Ya kan capai segitu gitu kan di umur segitu gitu. Nah ternyata dia waktu itu bikin yang namanya Buffett Partnership gitu. Nah cara itulah yang mungkin gue juga terinspirasi dari dia juga dan bikin seperti itu juga, tapi modelnya disesuaikan dengan legalitas yang ada di Indonesia. Oke, gitu. siap. Nah, setelah udah berkecimpung cukup lama nih berarti di market ya, udah gitu udah ngebangun Revalue Academy juga, boleh nggak ceritain apa sih perbedaan investor newbie sama investor yang udah kena humble sama market atau pengalaman udah panjang di market? Wah, bedanya ya. Bedanya deh. Ya. Bedanya ya, kalau investor newbie itu biasanya mikirin gimana cara cuan. Oke. Kalau investor yang udah senior biasanya mikirin liburan kemana nih. Oh. Enggak lah. Nikmatin cuan. Nikmatin cuan gitu. Enggak. Menurut gue gak ada yang salah dengan investor newbie ya, karena investor senior juga dulunya pemula juga kan. Yes, benar. Tapi menurut gue yang bedain itu adalah investor pemula yang berakhir jadi senior ya kan, dan investor pemula yang tetap jadi pemula selamanya. Itu mungkin yang bikin beda gitu kan. Nah gue lihat investor yang senior gitu ya, yang pemula bisa jadi senior itu mereka sangat fokus di learning curve gitu kan. Gue ketemu beberapa orang gitu kan, dan perkembangannya cukup cepat gitu kan. Ada orang yang ya kan 5 tahun tuh bisa mengalahkan learning curve orang yang bahkan 10 tahun 15 tahun di market. Yes, gitu. setuju. Oke. Karena mereka itu benar-benar fokus ke learning curve mereka gitu.
Sedangkan orang-orang pemula gitu kan, mereka tuh isi pembicaranya lebih kepada hasil gitu, Mhm. hasilnya, cuannya, ya Mhm kan, mhm mhm. gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak terlalu menikmati prosesnya, mereka nggak terlalu pengen ambil pusing, mereka nggak pengen taruh hati mereka di situ, Mhm. gitu. Nah itu yang bikin beda sih, pemula dengan senior, I see, oke. gitu. Tadi kan Ya. lu udah mention di awal kalau misalkan pertama kali tuh nama Warren Buffett sering kesebut, Hmm, dan Warren Buffett itu kan udah identik dengan style fundamental investing-nya gitu ya. yes. Nah, menurut lu untuk memahami bisnis model dari suatu perusahaan itu penting nggak sebelum mulai berinvestasi? Oke, apa ya? Menurut gue itu adalah hal yang uh, bed- ada banyak teknik di pasar modal ada banyak teknik ya. Mhm. Cuman kalau di revalue sendiri justru itu adalah pair nomor satu yang harus Oke, oke. dilalui gitu. Yes, Penting yes, banget yes. gitu. Nah, kalau misalkan ngelihat di suatu company, biasanya apa aja yang diperhatiin setelah dari si bisnis Bisnis model model. dari bisnis di perusahaan itu sendiri, sorry. Oke. Mungkin kita bicara step by step ya. Gimana sih cara kita analisis saham gitu Mhm kan. mhm. Dari awal gitu kan. Ini mungkin gua akan kasih uh, framework ya. Ini framework dari revalue sendiri mungkin ya. Ya, Framework framework tipis tipis gitu ya, aja lah ya. oke. Biar kalian tuh cuan lah ya, minimal ya 20% lah di market gitu Ya, kan. Kalau gue yang pertama itu pasti lihat dulu, simple aja gitu kan. Bisnisnya jualan apa oke. gitu kan. Bisnisnya jualan apa? Jualan batu bara, jualan servis nganterin minyak dari A ke B gitu kan, Mhm. atau jualan apa gitu kan. Nah, setelah gue lihat jualan apa ya kan, berarti biaya-biaya yang diperlukan untuk mengeksekusi penjualan tersebut tuh apa aja gitu Mhm mhm. kan. Kita bisa ngerti tuh. Nah dari situ aja kita udah belajar banyak banget gitu kan. Kita udah belajar banyak banget. Dan yang ketiga baru biasanya gue ngeliatin narasinya. Oke, Oke. gimana cara revenue-nya tuh tumbuh atau Oke. cost-nya itu berkurang di tahun depan Mhm. gitu. Jadi itu hal yang pertama kali penting karena dengan bertanya pertanyaan seperti itu akan mengarahkan kita terhadap pertanyaan-pertanyaan lain yang mengarah kepada jawaban kita beli Yap, atau hold atau jual gitu oke, kan. heeh. Cuman yang salah itu ketika orang menanya pertanyaan yang salah yaitu kode saham apa ya kan Oke. saham apa yang bagus gitu Yes, kan yes. gitu. Jadi mungkin step by stepnya yang gua rasakan itu sih buat Mhm. buat 10 menit pertama lah gitu dalam Oke. menganalisis saham. Oke. Tadi kan Bro Fase udah mention kalau misalkan narasi itu salah satu metrik yang penting untuk Yes. dinilai gitu ya. Ngelihat di kuartal pertama ini kan dari ketegangan geopolitik, udah gitu isu-isu domestik kan juga lagi heboh banget, semuanya kompak menekan pasar keuangan Indonesia gitu kan. Nah, kira-kira masih ada nggak sih sektor yang menarik untuk diperhatikan sekarang? Jujur, gue pengen bilang komoditas ya awalnya Oke. ya. Cuman gara-gara Ya, royalti nih ya kan. oke. Kayaknya yang harusnya ditakutkan oleh Indonesia bukan tarif Trump ya, Oke, tapi tapi tarif Pak Bahlil ya. nah itu dia teman-teman. Ya itu Ini tanggal jujur syutingnya tanggal 11 11 Mei ya. Baru Mei aja ya. diumumin kemarin tanggal 8 ya, hari Jumat 8. ya. Iya. Oke, oke, Itu oke. gila banget. Heeh. Boleh dijelasin sedikit sekalian? Oke, jadi ya intinya ada beberapa saham yang ya kalau Indonesia kan bener-bener kita rely on commodity, Mhm. especially stock marketnya ya. Yes, Kecuali tiba-tiba AI ada IPO di sini ya, benar. gitu. Jadi kita lihat beberapa saham komoditas yang justru jadi tumpuan market gitu ya. Mhm. Itu gara-gara ya gue nggak menyalahkan beliau juga ya, cuman mungkin ya karena APBN kita lagi butuh uang gitu ya, lagi butuh uang banget dan low hanging fruitnya gitu kan dari pemerintah untuk bisa dapat revenue lebih cepat adalah dengan cara kenakan tarif ke sektor-sektor yang lagi flourish gitu kan, Yap. salah satu komoditas gitu kan. Nah, makanya banyak beberapa saham tuh kayak seperti Tins gitu kan, PT Timah gitu. Mungkin setelah royalti ini bisa kehilangan sekitar 40% laba bersihnya Aduh. gitu Oke. kan. BRMS Yap, ya kan. Dan mungkin bisa sekitar 20-an% laba bersihnya yap. gitu kan. Mhm, Jadi mhm. banyak banget saham-saham ini yang kena dampak laba bersihnya tergerus gitu kan. Oke. Nah, tapi tentunya masih ada juga kok saham yang gua rasa tidak terlalu terkena Mhm, dengan efek inilah mhm. gitu. Di Q1 ini mungkin gue bisa jawab yang pastinya migas ya. Yap. Karena Pak Prabowo kan bener-bener bullish banget sama migas gitu kan. Oke, setuju. Apalagi Andaman ya kan. Mhm. Itu kalau dieksekusikan 2029 bisa kita net migas loh, ya Wah, kan. oke. Mhm, Sebesar mhm, itu mhm, gas di sana gitu kan. mhm. Dan kalau kalau yang
jarak deket mungkin gue rasa batu bara. Oke. Gue rasa Oke, batu batu bara, bara. ya Menarik. batu bara. Tapi tentunya banyak yang perlu diperhatikan ya. Ya. Karena kan ada narasi pemerintah mau bikin jadi rose split, ya kan, ya betul. kan. Kita nggak tahu, ya Heeh. kan. Itu kan bisa memperparah margin mereka Mm-mm, juga ya. mm-mm, Tapi anyway kan itu kan ada beberapa emiten batu bara mungkin mm-mm, kayak ya gue nggak mau pom-pom di sini ya mungkin mm-mm. Adi ya kan. Ya. ITMG gitu Yap. yang kontraknya masih berlangsung gitu jadi nggak harus worry dengan keputusan itu Oke. gitu kan. Siap. Dan kalau gue lihat sih batu bara ya Mm-mm, kan Cina ini kita lihat harga batu bara di Cina sendiri udah mulai naik mm-mm. gitu kan. Compare to last year gitu kan, CCI udah naik sekitar 20% or even more ya Yap. kan, or even more 50% malah 50%. Last year tuh 50%, last week itu 10%. Mm-mm, Naik aja jadi gede banget gitu. mm-mm, mm-mm, Kenaikan harga batubara di sana dan mm-mm, kita lihat juga shippingnya gitu kan, shipping cost, shipping uh, rate itu juga naik juga gitu. mm-mm. Oke. Dan kita lihat ya kita bisa expect harga batubara akan better ke depannya gitu kan. Dan costnya kan royaltinya turun Ya. gitu kan. Tahun lalu kan masih kena 28%. Yap. Sekarang royaltinya tinggal 18% Mm-mm. gitu. Paling kena biaya ekspor berapa? 3% lah, ya kan? Jadi 20-an% Yes. gitu. Jadi Yes. kita lihat ada beberapa saham batubara yang dibanting kemarin gitu kan. Mm-mm. Ya ini bisa jadi time to buy mungkin ya buat Oke. buat kita Outlook lihat. yang menarik kalau Yes, gitu. gitu. Oke. Sekarang mau nanya nih. Ya. Menurut Bro Faza sendiri, sektor mana yang paling susah dan sektor mana yang paling sederhana buat pemula itu memahami sama dianalisa? Oke. Sektor yang paling susah ini menurut versi gue ya. Yep. Gue nih anak baru ya di market ya guys. Gue baru kayak 7-8 tahun lah di market. Oke. Jadi gue nggak menguasai semua sektor ya by the way ya. Yes. Tapi yang menurut pengalaman gue paling susah gue analis itu sektor migas. Oke, sektor Yes. migas. Karena analisnya tuh luas banget. Mhm. Jadi kita bukan cuman karena memang sektor migas itu bener-bener pure tergantung sama harga migas, Mhm. ya kan. Dan harga migas itu yang bikin polemik adalah yang mempengaruhinya adalah geopolitik Mhm. gitu. Jadi kalau gue mempelajari sektor migas, gue juga harus mempelajari geopolitik juga gitu. Oke. Jadi gue ada waktu tuh kayak 3 bulan itu gue pelajarin sektor migas dari tahun 2000 ya Heeh. kan sampai tahun 2025. Oke. Itu harga minyak kenapa ya? Dulu harga minyak cuma $30. Mhm. Terus 2002 2003 2002 2003 naik ke $60. Iya. Ya kan itu gue pelajarin tuh kenapa bisa beger ya harga minyak ya. Iya. Terus habis itu naik lagi 60 ke 90. Terus Betul. 90 turun lagi ya kan. Betul. Wah, itu bener-bener drama banget. Kayak wah di sini ada yang Libya segala ya kan. Hmm. Ada Libya, ada Mesir, ada banyak banget lah geopolitik yang terlibat gitu kan. Ya itu yang bikin analisa jadi susah banget sih. Terus tiba-tiba tahun 2014 US bisa punya hydraulic fracture gitu kan. Jadi harga minyak jomplang turun banget gitu kan. Pokoknya banyak banget hal-hal yang bermain di migas ini harganya banyak variabelnya gitu dan susah diprediksi. Jadi menurut gua kalau kita udah bisa analisa sektor migas, harusnya ke yang lain gampang. Oke. Gitu. Oke, buat next questionnya, kalau misalkan mau ngomongin gimana cara investasi atau nemuin perusahaan bagus buat diinvest, kan kita harus tahu juga competitive advantage atau economic moat nih. Gimana caranya Bro Faza nih bisa identify perusahaan yang punya economic moatnya tuh luas banget atau gede banget dibanding emiten-emiten lainnya? Wah ini tricky banget sih. Jadi gini, mungkin pakai case gue aja kali ya. Yes. Dulu gue pernah invest di perusahaan namanya MAP Aktif. Oke. Gitu. Itu buat yang belum tahu itu perusahaan yang bergerak di bidang fashion sports ya. Yep. Gue nggak tahu tuh bahasa kerennya apa ya. Sportswear. Sports Sportswear. lifestyle Ya, gitu sports lah ya. lifestyle Yes. gitu kan. Skechers dan lain sebagainya gitu kan. Nah, simply gue ngelihatnya waktu itu ya kan trennya berapa dari tren gitu kan. Gue ngelihat tren manusia waktu itu kan COVID gitu kan, jadi sering pada olahraga gitu kan setelah COVID. Nah di situ mulai dapat sentimennya kan dari tren tersebut ya kan, orang-orang jadi sering olahraga dan waktu itu gue ngelihatnya simply kalau ini kita lihatnya gini sih, gue waktu itu ngelihatnya ini perusahaan emang kebetulan dia memilih brand-brand yang high end gitu kan. Oke. Brand-brandnya high end gitu kan. Jadi ketika
ketika diadu mungkin sama beberapa produk lokal gitu ya, mereka masih customer behavior di Indonesia tuh ya kan, dia masih gampang lah, masih rela ya kan beli sepatu-sepatu dengan brand bagus gitu kan, alih-alih sepatu murah dengan brand yang belum diketahui gitu. Nah di situ gue ngelihat oh berarti MAP ini punya mod yang sekiranya bisa bersaing nih gitu dibanding dengan komputer-komputer lainnya gitu kan. Cuman ya balik lagi nggak tahu ya sekarang dengan adanya banyaknya produk Cina gitu kan yang murah banget gitu kan, itu mod MAP ini akan seperti apa, gue jujur agak concern juga ya, gue agak ngeliat itu juga sekarang. Cuman gini sih kalau gue ngomongin mod ya, kalau Indonesia ini kan negara komoditi ya, ini bukan perusahaan US yang kita bisa kayak Warren Buffett gitu. Jujur cara gue ngerasanya ya, cara berinvestasi di Indonesia itu jauh berbeda dengan di US gitu kan. Karena kalau di US itu kan banyak brand-brand yang kayak Buffett kenapa sih bisa hold Coca-Cola puluhan tahun gitu kan. Iyalah karena kan Coca-Cola dari yang awalnya lu cuman ekspansi di US, setelah US-nya udah full lu bisa ke regional gitu kan. Globalization Global gitu lah gitu. ya. Jadi lu bisa hold itu dalam jangka panjang gitu kan. Tapi beda nih kalau di Indonesia gitu kan. Brand apa nih, brand Indonesia apa yang bisa bikin ya kan kita go global gitu kan. Setuju. Ketika udah mentok di Indonesia, ya udah jadi perusahaan stalwarts atau slow growers gitu kan. Nah ini yang bikin mod itu jadi gue nggak terlalu ngelihat gitu, karena mod itu biasanya digunakan ketika kita emang mau pegang saham itu sampai 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Cuman ketika investasi gue ini kan saya paling setahun cabut, 2 tahun cabut gitu kan. Gue lebih melihat windfall profit yang bisa dikasih, yang bisa ditangkep perusahaan ketika ada economic event gitu. Paham. Jadi mood sendirinya tuh gue nggak terlalu concern lah sebenarnya. Siap. Gitu. Kalau tadi udah bahas narasi, udah bahas economic mood, sekarang kita bakal lebih deep dive lagi ke 3 financial statement. Itu kan juga merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dong. Cuman investor newbie ini biasanya lebih fokus ke let's say profit and loss aja deh gitu, dengan memperhatikan revenue growth atau earnings growth aja. Meanwhile kan kalau misalkan balance sheet sama cash flow statement kan juga bisa menceritakan tentang kondisi perusahaan tuh sehat atau enggak kan. Kalau menurut Bro Faza itu sendiri gimana nih? Dari 3 itu penting nggak untuk kita kuasain semua atau cukup satu aja? Ini penting banget sih menurut gue ya. Ini yang bikin, karena gue nggak menguasai ini ya, gue pernah kehilangan 90% uang gue di satu saham. Apa tuh bro? Bisa di-spill nggak? Boleh di-spill nggak? Nanti di-pip aja deh, di-pip aja paling. Oke. Tahu nggak? Tahu pernah. Itu awal kali gue mulai. Pertama kali itu saham pertama gue. Fun fact. 90% uang gue rungkat tuh di situ. Gue all in juga waktu itu. Ya, jadi ya itulah alasan gue menjawab pertanyaan quick question di Jangan all in, harus diversifikasi ya teman-teman. Yes, gitu. Jadi ini biar kalian gak mengulangi kesalahan kayak gue ya, gak rungkat 90% uangnya. Laporan keuangan itu sebenarnya kayak manusia aja, kayak kita melihat manusia gitu kan. Ya kan, kadang-kadang orang bingung gimana cara baca laporan keuangan. Nah gue mungkin bisa kasih quick tips 1 menit gimana cara mengerti konsep dari laporan keuangan. Nah ada tiga bagian laporan keuangan ya kan. Yang pertama bagian balance sheet ya kan, atau neraca, income statement, laba rugi alias laba rugi, atau cash flow statement ya, laporan arus kas. Nah kita nggak usah pusing-pusing. Sebenarnya cara baca laporan keuangan tuh cuman kita mendengarkan cerita angka-angka tuh bercerita. Gitu, seperti halnya kita mendengarkan teman kita curhat gitu. Kita lihat neraca ya kan, ada aset, ada ekuitas, ada liabilitas gitu kan. Gak usah panik gitu kan. Aset itu sebenarnya kayak nunjukin seberapa kaya sih lu ya, atau seberapa terlihat kaya sih lu. Kalau lu lihat orang gitu kan, oh dia punya mobil, oh asetnya berbentuk mobil, oh berbentuk rumah, berbentuk tanah, berbentuk apa lagi gitu kan, berbentuk cash di berangkas gitu kan. Itu sebenarnya sama aja kayak perusahaan juga kayak gitu. Oh berbentuk mesin, oh berbentuk gedung, oh berbentuk cash gitu kan. Kalau ada ekuitas dan liabilitas itu bukan ini ya, bukan terlihat kaya ya, tapi cara mendapatkan kekayaan tersebutnya gimana sih ya kan. Apakah dari liabilitas alias orang tersebut punya mobil Mercy dengan cara utang ya kan, atau perusahaan tersebut punya mesin dengan cara utang gitu ya, atau ekuitas tuh antara uang bokap kita gitu kan, uang babe, uang papi gitu, atau uang tabungan kita sendiri. Ya kan, itu yang tergambar di ekuitas gitu kan, ya kan. Nah terus laporan laba rugi itu simple, lu cuan apa boncos gitu kan.
Ya kan lu gaji kerja gitu kan, gaji 10 juta gitu kan. Dikurangin biaya-biaya gitu. Gaji kan sama aja kayak revenue perusahaan kan, Oke, betul. ya kan? Setuju. Dikurangin biaya-biaya lu. Oh, ada variable cost. Oh, variable cost lu apa? Kopi Arabica misalkan, ya kan? Mm-mm. Habis itu bensin, ya kan? Biaya sewa kosan dan sebagainya macam gitu kan. Sama perusahaan juga punya itu, biaya kos-kos gitu kan. Entah gaji karyawan, biaya marketing, bahan baku dan sebagainya gitu kan, sampai menghasilkan laba bersih, ya kan. Mm-mm. Kadang-kadang ada orang yang nggak punya laba bersih, ya Mm-mm. kan. Dia gaji dipotong kos habis tiap bulan, ya Mm-mm. kan, alias nggak punya laba bersih. Sama itu perusahaan juga sama cara ngelihatnya gitu. Oke. Marginnya nol, berarti kan net profit marginnya Yes. nol gitu kan. Mm-mm. Terus arus kas gitu kan. Nggak semua revenue perusahaan tuh dibayar loh, ya kan. Ada perusahaan yang memang dia menjual, let's say ya jualan batu bara gitu ya, terus kliennya bayarnya agak lama gitu. Ya sama kayak kayak manusia juga kadang-kadang gitu, mungkin dia bisa bilang gajinya 10 juta tapi mungkin perusahaannya telat bayar, Oke. ya kan, Setuju. gitu. Jadi sebenarnya itu semua interkorelasi kan dalam Iya. kita menilai orang juga. Ha-ha. Itu kan semua harus kita Mm-mm. pertimbangkan Mm-mm. gitu. Oh, lu bilang orang tersebut kaya, ya kita punya pasangan, misalkan kita cewek gitu kan, kita ngeliat cowok, jangan deh, ntar sensitif. Nah, jangan jangan, deh, jangan, jangan deh. jangan. Mending Iya, pakai analogi yang lain, iya. pakai analogi yang lain. Ya intinya kita lihat, kita mulai dari kita sendiri deh gitu Iya. kan. Kita udah oke belum sih secara keuangan gitu kan. Kita bisa mempertimbangkan kita punya aset gak sih? Iya. Tiap bulan kita boncos apa enggak sih? Yes. Terus kita arus kasnya aman gak sih tiap bulan? Oke. Gitu. Jadi pasti harus dipertimbangkan. Dan mungkin terus sekiranya analogi singkat yang bisa gua share lah kalian. Oke. Nah, ngelanjutin ngebahas tentang laporan keuangan. Iya. Tentunya kan kita udah sering nih nemu laporan keuangan yang bagus. Yes. Tapi pernah juga ada kejadian di mana si CFO dari company itu ternyata misalkan jurusnya banyak gitu. Oke. Membuat laporan keuangan ini seakan-akan bagus tapi sebenarnya angkanya misleading. Yes. Nah, pernah nggak Bro Faza selama ngulik-ngulik emiten-emiten di Indonesia nih ketemu nih yang satu kayak gitu, yang laporan keuangannya kelihatannya smooth banget tapi ternyata di belakangnya tuh busuk gitu. Oke, kebayang. Nah, ini juga yang bikin gue rungkat 90% nih. Oke. Ini masih saham yang Emiten sama ini, berarti iya, ya. gitu. Jadi karena gini, emang sih laporan keuangan tuh bisa dimanipulasi. Mm-mm. Pada batas-batas tertentu bisa dimanipulasi. Mm-mm. Tapi ada batas-batas di mana itu nggak bisa dimanipulasi sejauh itu. Oke. Gitu. Nah, makanya Buffett juga bilang kan di annual meeting Berkshire Hathaway yang terakhir, Mm-mm. dia bilang dia jauh lebih sering ngeliatin balance sheet daripada income statement. Karena balance sheet itu harder to manipulate, dia bilang Oke. gitu. Ya kan, kita benar-benar bisa bisa lihat kondisi perusahaan ini beneran produktif, beneran selama ini menghasilkan uang apa enggak. Mm-mm. Gitu. Nah, tapi yang waktu itu gua miss gitu kan, yang susah dimanipulasi itu balance sheet dan cash flow statement. Oke. Gitu. Ada waktu gua di perusahaan tersebut lah, gua menganalisa perusahaan tersebut ya kan, yang PIP itu. Jadi gue lihat labanya tuh bagus bro, tumbuh tuh 300M, 400M, 500M gitu kan, labanya tumbuh terus. Oke. Gitu kan, PI-nya murah ya kan, kalau kata investor-investor Iya, kan PI-nya murah gitu kan. betul. Terus pilih perusahaan bertumbuh labanya, terus PI-nya murah, ya udah gue Betul. beli dong. Yes. Gitu kan. Waktu itu gue masih tahun pertama tuh. Ha-ha. Gitu. Ternyata ya yang gue miss adalah, yang gue tidak lihat adalah cash flow statementnya. Oke. Walaupun itu dia ngaku laba bersihnya 300 miliar, 400 miliar, Mm-mm. 500 miliar, Mm-mm. cash flow statementnya tuh minusnya 600 miliar. Oke. Operating cash flow-nya ya. Iya ya. Jadi, operating cash flow-nya. Operating cash flow-nya minusnya sampai 600 miliar. Oke. Gitu. Itu kenapa tuh bro kalau boleh diceritain? Nah, jadi memang perusahaan ngakunya profit, Ha-ha. tapi nggak nerima duit. Gitu kan. Oke. Ya, kalau di trace back ke bisnisnya waktu itu sebenarnya dia punya handphone, dia ada jualan voucher sama jualan handphone kan. Handphone itu nggak laku, inventory-nya numpuk gitu. Nah, inilah yang gua nggak lihat gitu. Lu lihat inventory kan di balance sheet, ya kan. Lu bisa lihat gede banget nih, ya kan. Kenapa? Kok bisa gede banget inventory-nya gitu kan. Terus cash flow-nya minus, operating cash flow-nya minus kan juga bisa ngelihat gitu kan. Yes. Kok bisa gitu kan. Nah, mungkin itu sih yang waktu itu gua miss gitu. Oke. Sama. Nah, sekarang lanjut kalau misalkan udah ngomongin laporan keuangan, biasanya kan dalam menganalisa ini kita mau cari tahu, tadi udah dimention saham yang murah atau saham yang mahal gitu kan. Iya. Hal itu berkaitan erat dengan valuasi. Nah, kadang kita udah nemu saham yang kesannya mahal tapi naik terus. Udah nemu saham dengan valuasi murah tapi kok kayaknya nggak naik-naik juga. Nah, dari sudut pandang Bro Faza ini kira-kira cara ideal untuk menilai valuasi sebuah perusahaan itu dari mananya?
Wah ini kayak teringat tahun 2025 nih kayaknya nih. Nah, 2025 kan banyak betul, banget tuh ya kan. betul, betul. Sama yang udah mahal malah makin mahal Mhm, gitu mhm, kan, sama mhm. yang kelihatan murah kok nggak naik-naik Betul. gitu. Ya memang yang gue lihat ya, valuasi itu emang nggak bisa dinilai sesimpel itu sih. Hmm. Buat sekarang nih kayaknya ya, emang ada saham-saham yang kalau gue pribadi gue pasti back to basics, pasti Mhm, gue pakainya PE, mhm, price to earning ratio, mhm. atau enggak EV EBITDA lah untuk beberapa kasus I see, oke. gitu. Ya kita memvaluasi ini tergantung daripada perusahaannya. Mhm, Kalau misalkan ya sebagai contoh gitu kan, ada orang yang mungkin dia semangat juangnya tinggi, ya kan, semangat juangnya tinggi, dia mungkin CFA juga, tapi saat ini mhm. dia belum punya gaji karena lagi cari kerja Oke. gitu, atau ya dia masih digaji tapi masih magang-magangan Mhm, gitu kan, mhm, mhm. ya kan. Terus laba bersihnya jadi dikit kan, dia jadi nggak bisa nabung mungkin gitu kan. Iya, Tapi kan kita nggak bisa menilai orang ini dari laba bersih dong. Kita nggak yes. bisa menilai orang ini dari gaji dong. Mhm. Karena kan belum ke-unlock nih value-nya, ya kan. Oke. Dia punya CFA nih, tapi dia masih magang, Yap. gitu. Nah belum ke-unlock nih Mhm, value-nya, mhm, mhm. ya kan. Beda ada orang yang udah dapat gaji stabil gitu kan, Mhm. dan atau bahkan bertumbuh gitu kan, dan dia bisa nabung juga. Itu juga kita bisa menilai orang tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Nah sebenarnya saham juga sama gitu. Ada perusahaan tambang yang belum menghasilkan uang gitu kan, ya kita nggak bisa menilai dia dari seberapa besar dia menghasilkan uang karena nggak Mhm, ada gitu kan. mhm. Tapi kita lihat tambangnya nih sangat besar gitu kan, bahkan bisa langsung dijual lagi mungkin gitu kan kalau bisa ditambang gitu kan. Nah itu beda-beda gitu. Tapi kalau gue pribadi selalu buat in general gue balik ke basics. Ketika kita beli saham, kadang-kadang kita suka oversimplifying kan. Sebenarnya kan kita beli perusahaan itu hal pertama ya kan, kalau lu ditawarin beli bisnis pasti yang lu tanya adalah berapa lama sih balik modalnya, Oke. ya kan. Heeh. Nah jadi sebenarnya itu kan apa sih, itu kan price to earning ratio, Iya, ya kan, betul. berapa lama balik modalnya itu kan price to earning Betul, ratio gitu kan. betul. Nah jadi gue menilai perusahaan ini berdasarkan simple aja gitu kan, logika dia kenapa sih PE-nya segitu, itu pasti yang gue tanyain Mhm, gitu. Nah tiap perusahaan kan juga punya price to earning ratio yang berbeda-beda juga gitu kan. Ketika orang bilang kayak ada nih PE-nya murah mhm, tapi perusahaan nggak tumbuh-tumbuh. mhm. Ya iya soalnya kan dia nggak, gini loh, PE ini bisa besar bisa kecil tergantung 3 hal, ya kan. Konsistensi dia gitu kan. Konsistensi performa dia, Mhm, kualitas performa dia, mhm. sama growth-nya segede apa gitu kan. Oke. Mhm. Nah makin tiga-tiga ini makin rata kanan gitu kan, PE-nya makin tinggi gitu Yes. kan. Ya simpel contoh misalkan saham BCA lah ya gitu, kita lihat secara kualitas gitu lah, saya bandingin sama BBNI gitu, marginnya jauh, Mhm, ya kan, secara kualitas jauh lebih bagus BCA, ya kan, marginnya lebih tinggi, ya kan. Habis itu secara konsistensi gitu, BCA nggak pernah turun labanya selain mhm. COVID ya Yap. gitu, BNI pernah turun labanya gitu. Habis itu growth gitu kan, growth BCA bisa punya pertumbuhan yang 2 kali lipat lebih, pertumbuhan yang sedikit lebih besar dibandingkan BNI gitu kan, dengan size yang hampir 2 kali lipat lebih besar gitu Mhm, kan. Nah ini yang bikin BCA punya PE yang premium gitu kan. mhm. Kita lihat mungkin sekitar belasan tinggi lah ya, compare to BNI yang mungkin sekitar 8 sekarang Mhm. gitu. Nah jadi PE ini yang bikin kita investor tuh menilai saham dengan PE yang berbeda-beda gitu. Tapi Oke. beda nih kalau perusahaan batu bara, kan kita nggak bisa harapin kayak BCA tumbuhnya Mhm, gitu kan. mhm. Orang emang siklikal gitu kan, tergantung daripada sektor batu bara gitu kan. Mau salah CEO-nya yang ditaruh Elon Musk jadi CEO itu juga nggak bakal bisa Mhm. tumbuh Betul. seperti Tesla gitu kan. Karena Yes. emang industrinya gitu. Jadi memang kita sebagai investor ya ibarat pemain bola gitu kan. Mhm, Ada sektor-sektor yang emang konsisten terus permainannya kayak mhm. Lionel Messi misalkan, ya kan. Tapi ada Oke. yang siklikal juga nih kayak Balotelli gitu kan. Iya, Nah, kan oke. lu menilai valuasi Messi sama Balotelli beda Yes. gitu. Oke. Nah, tapi memang ada beberapa saham yang naik gitu ya, walaupun valuasinya terlihat mahal Mhm, karena investor tuh udah menghargai, mhm, ya kan. Investor menilai ini saham biasanya punya narasi yang bagus banget, mhm. entah ada akuisisi Yap. or apapun itu ya kan. Dan investor melihat hal itu ya kan, yang mana diasumsikan akan berhasil di 3 atau 5 tahun ke depan, Yap. ya kan, dan laba tersebut ditarik di masa sekarang. Oke. Jadi make sense nih ya kan, valuasi price to earning ratio-nya Mhm. gitu. Oke.
gitu. Nah, ngomongin growth sama kinerja tadi, Ah, kalau Bro Fasa udah sering buat model gitu kan, assumption ini kan merupakan suatu input yang penting gitu ya untuk dimasukin ya, ke model untuk menghasilkan output yang akurat gitu yes. ketika kita mau membeli suatu saham. Nah, dalam membangun model atau projection, biasanya Bro Fasa sendiri nentuin si assumption ini gimana? Bisa dari historical trend atau punya akses buat ngobrol ke emitennya langsung atau gimana nih caranya Bro Fasa? Oke, cara menentukan asumsi tersimpel Yap. adalah ngomong sama orang yang ada di industri. Oke. Iya, Ah, jadi kita kan punya temen ya, kita bisa bergaul gitu kan. yes. Ah, Kita mau tahu industri, let's say lagi perang Strait of Hormuz, tanker misalkan. Kita mm-mm, kan bisa ngobrol sama teman-teman yang mungkin berada di industri tersebut gitu. mm-mm, Jadi kita lihat gitu kan. Kita tanya ini orang-orang yang ada di lapangan, ya kan. Misalkan nih, ini ada saham nih, ya kan, saham perusahaan tanker gitu kan. Kita mau asumsikan rate-nya naik 2 kali lipat dari tahun lalu gitu kan. Nah, make sense gak? Ya mm-mm. kan, nah siapa kita Yap. gitu kan. Mm-mm. Kita cuman sukanya number crunching doang di laptop gitu kan. Kita nggak ngerti lah sama Kondisi tanker-tankeran ya lapangan kan. gitulah Nah, ya. kita bisa cari tuh ya kan, Yes. ajak ngopi kek. Mereka juga seneng ya Oke. kan. Heeh. Mereka mau-mau aja sih gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Ajak ngopi, dulu gua kayak gitu sih. Ajak ngopi, menurut lu kalau rate tanker naik 2 kali lipat logis gak sih? Hmm. Gitu. Menurut Oke. pengalaman lu Mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, biasanya luangkan waktu itu sih buat cari data-data lapangan Mm-mm. ketika udah menganalisa duluan ya Ah, oke. gitu. Udah Heeh, analisa heeh. dulu perusahaannya gimana gitu kan, dan untuk mengkonfirmasi asumsi-asumsinya paling gampang Mm-mm. gue nanya lapangan gitu. Oke, berarti itu sekaligus ngejawab gimana caranya ngecek kalau misalkan assumption yang kita udah buat itu make sense atau enggak defensible gitu lah ya. Yes, yes. Untuk sanity checknya langsung tanya aja ke orang Tanya lapangan orang gitu lah lapangan. ya. Iya, iya. Oke. Dulu belajar dari Pak Peter Lynch dulu juga Ya, kayak oke. gitu kan. Yes. Pas dia investasi di perusahaan Boots tuh, Heeh. Timberland, ya Yes. kan. Heeh. Bahkan sampai ke rumah CEO-nya, ke tetangga-tetangganya. Oke. Sebenarnya ini orang gimana Itu mah gitu. A0 berarti ya, Bro. A0. Istilahnya lah ya. A0 berarti ya. A0 gitu. Oke. Gitu. Gitu Oke, sih. oke, oke. Kalau misalkan pertanyaan berikutnya nih, ini terkait tentang personal development dari Bro Fasa Ya. sendiri. Dari awal perjalanan di pasar modal sampai sejauh ini, what's your biggest lesson? Oh ya, ini aja sih. Mm-mm. Mungkin ya ini buat kalian juga mungkin yang baru masuk kali ya. Mm-mm. My biggest lessons itu, ini quotes-nya bagus juga sih. Time in the market itu Mm-mm. more important daripada timing the market. Oke, nice. Jadi yang gue sangat rasakan gitu ya. Ya kan, ada beberapa waktu gue pengen timing the market. Mhm. Tapi ya entah gue masuk ke ketinggian, ya kan ya. Nggak entah sih, emang selalu ketinggian sih gitu. Tapi yang bikin gue juga mungkin ini kali ya, mungkin gue bergaul juga sama orang-orang yang lebih senior gitu kan, dan mereka itu ya kuncinya kadang-kadang tuh kayak, ih ini orang kok bisa ya kayak nemuin beberapa jackpot Oke. dalam hidupnya. Mm-mm. Kayak oke, iyalah kita tahu lah cari return tuh susah banget, cari 20% per tahun tuh susah lah ya Mm-mm. gitu. Tapi buat portfolio pribadi tuh sebenarnya masuk akal Oke. ya kan, dan untuk melebihi itu sebenarnya masuk akal juga Mm-mm, gitu. mm-mm. Dan biasanya yang bikin performa kita tuh jadi gila banget itu karena kita nemuin jackpot Mm-mm. ya kan. Dan jackpot itu biasanya kalau kita 10 tahun di market nggak mungkin kan nemu jackpot. Mm-mm, mm-mm. Jadi North Star itu ya, opportunity itu ya, tiap hari tuh ada aja saham yang naik gitu. Mm-mm. Kita cuman perlu masuk satu ya kan untuk kita cuan gitu kan, ya Yes. masuk 3 lah gitu kan Ah, ah, dalam ah. setahun gitu kan. Ah, ah. Itu tuh nggak sesusah itu gitu. Dan kalau kita menempatkan diri kita di kolam ini dalam jangka waktu yang lama Mm-mm. gitu, jackpot itu bener-bener ya, gue udah ketemu lah sama banyak orang yang berubah hidupnya yang bener-bener langsung dar gitu ya, gara-gara satu kesempatan itu yang mungkin nggak akan dia temuin lagi di hidupnya, tapi gara-gara reward itu adalah reward dari Tuhan menurut gue ya. Oke. 10 tahun di market gitu, atau even 20 tahun di market, pasti ada satu jackpot yang merubah hidup mereka Oke. gitu. Nah itu lebih penting daripada timing the market I see. Oke. gitu. Nah mungkin gue sendiri kayak, ya gue masih pemula ya, by the way ya. Jadi kayak gue paling crash gue COVID ya kan 2020, terus ya 2002 ya gue juga ada pernah mengalami beberapa crash dan beberapa kesalahan gitu ya. Aha. 2020 portfolio gue down 50%, Mm-mm. terus 2002
Dua-dua kayak. 2022 gue pernah salah di tesis sawit. Oke. Gue kayak minus 30% gitu dari Oke, wow. saham sawit gitu kan. Terus 2025 ya kan kena Trump, ya kan Trump tarif, down lagi 30% portfolio gitu kan. Tapi ya kalau di trace back dari tahun 2000 awal gitu kan, 2018 2019 gue pertama kali investasi sampai sekarang, uang di akun saham gue tuh naik Oke. gitu, Wow, oke. naik. Jadi ternyata yang lebih penting itu time in the market, I see. bukan timing the market gitu. Mhm. Makin lama gue stay di game ini gitu ya, makin market menghargai effort gue gitu. I see, Entah oke. gimana pun caranya. Iya sih gue emang rungkat di saham sawit, tapi gue nemu MAPA beggar, nemu Derema beggar. Iya sih emang gue rungkat di pas Trump tarif, tapi gue nemu Dewa beggar, nemu beberapa emiten lainnya 2025 gue beggar juga gitu. Jadi emang ternyata kunci di saham tuh belajar sama keras-kerasan aja lama-lamaan gitu. Oke. Bro Faza, waktu itu gue pernah ngeliat cuplikan di TikTok. Lu dan teman-teman lu ngebahas kalau misalkan ternyata ikut lomba sama magang itu nggak kalah pentingnya buat karir dibandingkan dengan ikut himpunan, bener nggak? Setuju? Oke, jadi nyambung ke Shalendra. Jadi kita tuh bakal ngadain bentar lagi Shalendra Investment League, dan ini juga sebenarnya kan relevan dengan kompetisi-kompetisi terkait menjadi analis gitu ya di market. Nah, menurut Bro Faza, lomba-lomba kayak gini tuh merupakan kesempatan gak sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk ke dunia market? Banget lah. Banget ya? Banget, Oke. banget. Boleh diceritain opininya kenapa? Karena dulu gue juga sering lomba. Oh gitu. Iya, tapi kalah mulu. Menang lah sedikit-sedikit lah. Oke. Gue paling pernah, ya gue pernah ikut mungkin CFA, enggak, CFA gue nggak pernah. Adalah dulu national competition di kementerian. Gue pernah tuh mungkin mengikut gitu. Terus ICMSS mungkin yang sekarang terkenal gitu kan. Dan tentunya Shalendra Investment League nih ya. Ini menurut gue bener-bener life changing moment lah. Oke. Salah satu life changing moment gue. Karena dengan itu gue bener-bener dipaksa untuk ngerti ya kan, bisa financial modeling dan lain sebagainya tuh ketika masih mahasiswa gitu ya. Mungkin kayak dulu mungkin gue tanya beberapa senior di market, dia bisa financial modeling mungkin ketika udah kerja gitu kan. Nah, cuman kayak ini bisa jadi head start juga nih buat teman-teman yang mau masuk market gitu kan. Apalagi kayak sekarang financial modeling itu udah wajib banget ya kan. Dan sekarang ada AI pula gitu kan. Jadi dengan gue ikut lomba ini, bener-bener framework thinking di saham itu jauh lebih cepat learning curve gue dibandingkan teman-teman gue yang cuman belajar di jalanan. Gitu. Dan lu juga ketemu network yang sampai sekarang masih main. Itu yang juga penting tuh ya. Itu penting banget di market ya. Iya. Karena kayak kita nggak tahu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi teman-teman yang kita berkompet ini jadi apa gitu. Dan itu bener-bener ngebantu gue banget lah. Sampai sekarang gue masih berhubungan baik dengan teman-teman gue yang ada di lomba itu. Gitu. Nah, untuk closing question ya Bro Faza, kalau misalkan boleh dikasih atau kita minta wejangan dari seluruh perjalanan di market, either ke investor baru atau enggak misalkan ke orang-orang yang belum mulai investasi, boleh dong kita minta wejangannya. Anjir. Pelajaran hidup untuk survive di market gimana? Iya. Seburuk apapun kondisi, seburuk apapun rungkatnya gitu, jangan pernah menyerahkan mimpi kalian. Gue nggak pernah. Tujuan kita di investasi itu bukan buat beli McLaren, ya kalau kebeli juga boleh gitu ya. Tapi buat bisa financial freedom. Dengan financial freedom kita bisa bikin anak kita terhindar dari status sandwich generation. Yang mana half of the population di Indonesia lagi susah, struggle banget sama itu. Jadi jadilah manusia yang bertanggung jawab. Ya kan, bukan cuma pengen keren-kerenan pakai mobil keren, ya itu boleh ya kan. Tapi yang terpenting jadilah orang yang bertanggung jawab, jadilah orang yang di financial freedom ya kan. Dan financial freedom itu nggak butuh return 100% per tahun, 20% per tahun dengan gaji 30% ditabung, itu udah cukup banget gitu buat financial freedom, buat kalian bisa pensiun dengan tenang
dan gak ngerepotin anak kalian. Oke, thank you Bro Fasa for sharing and for Thank the you. insight. Bos Adrian sudah mengundang dan Shalendra juga. Thank you. Ya. Buat Sobat Spot, semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan yang lebih luas dan membangun mindset kalian agar bisa membangun wealth dengan mindset yang tepat. Saya Adrian, signing out. See you on the next episode of Spot.